Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Halo guys, jumpa lagi di channel saya Wak Kaji Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Halo guys, jumpa lagi di channel saya Wak Kaji Sodik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 yang lalu, pemerintah Indonesia seiring dengan penyebaran virus corona ini, maka pemerintah memberikan kebijakan untuk bekerja di rumah, ibadah di rumah, khususnya di lingkungan kita, kampus UIN Sunan Ampel Surabaya juga diliburkan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Guys, meskipun kita kuliah di rumah, tidak berarti kita melalaikan tugas kita, yaitu ujian tengah semester yang saat ini sudah waktunya kita tempuh. Halo guys, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Profesi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Setelah ini, pertanyaan ujian tengah semester akan saya berikan di bawah ini, dan kemudian guys, jangan lupa untuk menjawab di kolom komentar di channel YouTube saya ini. Dalam menjawab soal UTS nanti, guys harus menyebutkan yang pertama nama lengkap, kemudian NIM, kemudian prodinya, semesternya, kelasnya, dan fakultasnya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, setelah saudara mengikuti mata kuliah Komunikasi Profesi di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, maka pertanyaannya adalah, jelaskan urgensi komunikasi profesi bagi mahasiswa ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Pertanyaan yang kedua, setelah saudara mengikuti mata kuliah komunikasi profesi ini, maka pertanyaan yang kedua adalah jelaskan
posisi komunikasi profesi di dalam kajian teori sosial komunikasi. Pertanyaan yang ketiga, setelah saudara mengikuti mata kuliah komunikasi profesi, maka saudara jelaskan tentang perbedaan komunikasi profesi dengan komunikasi murni. Pertanyaan yang keempat, setelah saudara mengikuti mata kuliah komunikasi profesi, maka Anda pasti mengetahui tentang komunikasi interpersonal. Ada dua tokoh, yaitu tokoh De Vito dan Lutyens, berbicara tentang komunikasi interpersonal. Maka pertanyaan yang keempat adalah, jelaskan perbedaan kedua tokoh ini, yaitu antara De Vito dan Lutyens tentang komunikasi interpersonal, dan bagaimana pendapat saudara sendiri tentang komunikasi interpersonal itu. Pertanyaan nomor 5. Dalam setiap komunikasi, kita menemukan dua karakter yang berbeda, yaitu antara komunikator dan komunikan, yang mana ada yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup, yaitu inklusif dan eksklusif. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, jelaskan apa saja yang mempengaruhi komunikator dan komunikan dalam komunikasi terbuka dan tertutup tersebut. Pertanyaan nomor 6. Komunikasi verbal di dalam komunikasi profesi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu formal dan informal. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana komunikasi verbal bisa diaplikasikan dalam formal dan informal. Pertanyaan yang ketujuh adalah, setelah kita mempelajari mata kuliah komunikasi profesi, kita mengetahui bahwa di dalam komunikasi kelompok itu antara individu yang satu dengan individu yang lain saling mempengaruhi. Jelaskan komunikasi tersebut. Serta di dalam komunikasi kelompok itu juga, di dalam struktur organisasi, bagaimana komunikasi pimpinan dengan anggota. Pertanyaan yang ke-8, yang terakhir, bahwa setelah saudara mengikuti mata kuliah komunikasi profesi, ada salah satu penjelasan tentang komunikasi antar budaya. Oleh karenanya, pertanyaan yang nomor 8 adalah, jelaskan menurut pemahaman saudara tentang komunikasi antar budaya. Dan ceritakan juga bagaimana komunikasi antar budaya dan kebudayaan di desa atau kecamatan saudara. Halo guys,
Demikian pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Profesi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan jangan lupa pertanyaannya dijawab di kolom komentar di channel YouTube saya ini. Dan jangan lupa guys, video ini di like dan di subscribe, karena subscribe dan like itu gratis dan merupakan sodako di masa kini. Jangan lupa like di sebelah kanan bawah ini. Dan pesan saya, untuk mencegah penyebaran virus corona dan COVID-19 ini, jangan lupa social distancing, yaitu jaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back, be with me. I just want